Nah, berikutnya control services yang lain adalah kriptografi. Nah, kriptografi itu menjadi enabler dari authentication, kemudian authorization, dan service security yang lain. Nah, dalam kriptografi kita mengenal ada symmetric key, ada asymmetric key. Dua-duanya masih kita perlukan karena sifatnya adalah asymmetric key itu memudahkan untuk key distribution tapi lambat. Sementara symmetric key kesulitannya di key distribution, key management, tapi dia cepat. Sehingga di komunikasi modern itu dua-duanya digunakan. Misalnya ketika seseorang klien akses ke server, web server misalnya, maka pertama kali dia menggunakan asymmetric key, yaitu yang di-encrypt adalah password yang akan digunakan untuk encrypt file pada selama sessionnya. Nah, itu di-encrypt menggunakan asymmetric key. Tapi ketika sessionnya sudah berjalan, maka file, image itu di-encrypt-nya menggunakan symmetric key. Nah, dalam asymmetric key, itu cara kuncinya didistribusikan itu menggunakan public key infrastructure umumnya. Tapi kalau ukuran sistemnya kecil, bisa jadi nggak harus menggunakan public key infrastructure. Cukup misalnya menggunakan Diffie-Hellman Key Exchange. Nah, di PKI ini ada certificate authorization. Nah, implementasinya gimana? Ya banyak, ya kan? Di encrypt di tiap layer, misalnya di VPN IPsec, kemudian di TLS, kemudian TLS diimplementasikan di HTTPS. Nah, kembali ke tujuan dari security, information security ada 3, CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Maka ketika kita masuk ke aspek availability, maka sistem harus resilient. Karena kalau sistemnya nggak resilient, berarti kalau ada gangguan dikit dia jatuh, ya maka availability-nya pasti nggak akan tercapai. Nah, availability ini aspeknya ada yang physical, ada yang logical. Nah, di physical aspeknya mulai dari power source, kemudian hardware-nya harus redundant, servernya harus redundant, backbone-nya harus redundant. Nah, sementara kalau di bagian logical, ya OS-nya harus yang reliable, kemudian network-nya, routing-nya harus ke banyak path. Misalnya multiple data path, kemudian bandwidth-nya bisa dinamis, ya. Ketika butuh bandwidth besar, dia tersedia. Ketika bandwidth-nya kecil, ya supaya biayanya nggak membengkak, dia bisa kita minimize. Kemudian ada prioritisasi. Ketika ada traffic informasi dengan prioritas lebih tinggi, ya tentu dia harus didulukan dibanding misalnya data yang prioritasnya lebih rendah, misalnya untuk printing, report, gitu kan. Kemudian session connection, kemudian state table bounding, rotation, itu juga dicari yang reliable. Misalnya menggunakan OSPF. Memory dan buffer allocation itu juga perlu diperhatikan ya, karena kalau terjadi memorinya terbatas, maka sistem bisa nggak stabil. Kemudian protokol specification-nya juga diimplementasikan secara layak atau sesuai. Dan ada isolasi antara proses dan memori, supaya nggak terjadi buffer overflow. Kemudian ada data validasi dan filtering. Nah, kemudian semua services yang sudah dibicarakan sebelumnya itu perlu dimonitor. Ada nggak event atau kejadian yang aneh?
Nah, di sini pentingnya event monitoring. Jadi log entries harus menggunakan, misalnya yang perlu diperhatikan ketika memonitor, supaya memudahkan untuk trace root cause analysis misalnya. Nah, berarti standar lognya harus digunakan format yang standar atau umum. Kemudian ada time format, bisa jadi attacker, kemudian resource kita tersebar di banyak tempat. Nah, gunakan time zone yang sesuai. Nah, untuk kebutuhan forensik, maka original lognya harus disimpan juga, yang native formatnya juga harus ada. Dan bisa dikorelasikan antara lokasi, sistem, dan devices. Kemudian harus termasuk live monitoring dan alerting system, terutama untuk event yang signifikan. Setelah itu severity-nya ikut common category scale, misalnya CVSS. Selain itu log record-nya juga perlu selain yang online, itu di backup offsite. Karena kejadian kayak misalnya WannaCry. Ketika kena WannaCry, maka semua sistem yang online itu akan terpengaruh. Maka perlu juga nyimpen yang offsite, misalnya minimal 3 bulan. Nah, selain itu, control service yang lain adalah vulnerability management. Jadi, mulai dari patch levelnya, kemudian unauthorized vulnerability service, unauthorized atau vulnerability software, unauthorized or vulnerability configuration. Kemudian kita manage juga security control yang lemah yang mana, sehingga perlu di upgrade. Kemudian bukan policy ya, artinya mana saja dari sistem kita yang sistem autentikasinya lemah, kredensialnya lemah. Kemudian protokol-protokol apa yang vulnerable di sistem kita. Nah, prerequisite agar vulnerability management ini bisa dilakukan, ya ini terkait dengan kuliah kita. Nah, risk definition dan skills-nya sudah harus terdefinisi, mana yang prioritas, mana yang enggak. Kemudian ada risk assessment, ada proses risk assessment, kemudian standar kategorisasi dari security-nya sudah ada, dan inventory aset informasi sudah ada. Sehingga kita bisa menerapkan vulnerability management dengan efektif. Nah, selain service yang sendiri-sendiri tadi, basicnya, kita juga mengenal composite services. Nah, composite services ini yang pertama adalah access control dan non-repudiation. Jadi non-repudiation tidak kita masukkan di control service menurut ITU 800 maupun menurut RFC 2828. Nah, itu di sini ada access control, itu tujuan utamanya kita punya sistem IT atau sistem ICT. Nah, maka access control ini adalah memberikan batasan akses kepada user yang memang di-authorize. Kalau yang nggak authorize, ya nggak. Nah, access control ini berlapis-lapis, karena prinsip dari desain security adalah defense in depth, salah satunya. Nah, setidaknya access control ini kita harus milih dari banyak aspek tadi, dari masing-masing. Misalnya authentication, authorization, auditing, cryptography, inspection, validating, filtering, policy enforcement, harus ada semua, termasuk event monitoring, vulnerability management. Kemudian
di non-repudiation, composite service non-repudiation, berarti kita harus sistem yang kita bangun harus bisa mendukung bahwa kalau ada transaksi baik yang originating maupun yang terima, itu dua-duanya tidak bisa menolak bahwa itu memang dari mereka atau diperuntukkan untuk